Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang BPRS. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan kepanjangan dari BPR dan BPRS. BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, kenapa disebut pembiayaan bukan perkreditan? Hal ini karena kita tahu bahwa perkreditan itu selalu berhubungan atau berkaitan dengan pihak yang meminjam dan pihak yang memberikan pinjaman, atau sering kita sebut sebagai kreditur dan debitur. Nah, dalam hubungannya tidak diperbolehkan mengambil tarif lebih atau keuntungan, atau sering kita sebut sebagai riba. Nah, riba itu sendiri dalam Islam tidak diperbolehkan atau hukumnya haram. Nah, itulah mengapa disebut sebagai pembiayaan bukan perkreditan. Pembiayaan itu sendiri biasanya berhubungan dengan pihak penjual dan pihak pembeli. Nah, kita tahu sendiri bahwa jual beli itu hukumnya diperbolehkan. Dan di dalam jual beli juga diperbolehkan mengambil tarif lebih atau keuntungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian BPRS. Apa sih BPRS itu? Nah, pengertian dari BPRS itu adalah bank atau lembaga yang mana melaksanakan kegiatan usahanya itu berdasarkan prinsip syariah, dan juga dalam menjalankan kegiatannya itu tidak ada atau tidak melayani lalu lintas pembayaran, seperti halnya perkreditan. Nah, adapun alasan didirikannya BPRS itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, dan juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 mengenai bank, dalam prinsipnya itu menggunakan bagi hasil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tugas dari BPRS. Apa sih tugas BPRS itu? Yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat, yang ketiga menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah, melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS. Yang kelima itu menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara BPR dan BPRS. Yang pertama itu kita lihat dari sistem operasionalnya. Kalau BPR konvensional tidak menggunakan prinsip syariah, sedangkan di BPR syariah dijalankan berdasarkan nilai dan prinsip syariah. Nah, yang kedua itu dilihat dari sistem keuangan. Kalau BPR konvensional menerapkan sistem bunga, bukan bagi hasil, sedangkan di BPR syariah, sistem keuangannya itu menggunakan sistem bagi hasil, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu dilihat dari menghimpun dana masyarakat. Kalau BPR konvensional menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka ataupun tabungan.
Kalau di BPR Syariah memiliki fungsi yang sama dengan BPR konven, namun berdasarkan perjanjian akad dan juga nilai-nilai syariah. Nah, yang keempat, dilihat dari investasi. Kalau BPR konvensional, nasabah boleh berinvestasi di semua usaha, sedangkan di BPR syariah itu mengharuskan kegiatan usaha yang didanai tidak melanggar aturan dan kaidah syariah. Nah, yang selanjutnya itu dilihat dari hukum yang berlaku. Kalau BPR konvensional mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan di BPR syariah itu berlandaskan kekuatan hukum berdasarkan kaidah syariah. Selanjutnya perbedaan antara BMT dan BPRS. Selanjutnya perbedaan antara BMT dan BPRS. Di BMT itu di bawah tanggung jawab Departemen Koperasi dengan asas kekeluargaan dikelola secara bersama, sedangkan di BPRS di bawah tanggung jawab PT yang diakui atau direkomendasikan OJK. Yang kedua, di BMT lebih bersifat kekeluargaan, sedangkan di BPRS masih bersifat prodeusurat. Yang ketiga, di BMT modal berasal dari masyarakat umum, sedangkan di BPRS modal berasal dari pemegang saham tertentu atau komisaris. Nah, yang keempat, di BMT, modal BMT itu rata-rata di bawah 100 juta, sedangkan di BPRS, modal BPRS adalah 2 miliar. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam BPRS itu yang pertama, menerima simpanan berupa giro, yang kedua melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, yang ketiga melakukan penyertaan modal dengan prinsip produten, banking, dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, yang keempat melakukan usaha perasuransian. Sekian penjelasan dari saya terkait BPRS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.